warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Let's say Alhamdulillah because Allah has given us strength and healthy so that we can be gathered in this English classroom or English lesson today. And may salawat and salam always be with our best Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, who has guided us to know and do the right thing to live in this world, namely Islam, the religion which guides mercy to all worlds. Well, everybody, how are you? I hope you are in a good condition today. Are you prepared for studying today? I hope you have prepared yourself for studying today. Right? Before we start our studying today, let's read a prayer before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Okay, everybody. Today we are still in the same KD ya, seperti bisa dilihat ya di video, kita masih pada KD yang sama, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi, interpersonal, lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, kemudian 41 menyusun teks interaksi, interpersonal, lisan, dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf serta menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Everybody, you can see a picture on your video. Okay, there are two meals in the picture. Okay, do you still remember what material we were studying about last meeting? Yes, last meeting we were studying about thinking expression, yeah. And now, if we receive something from someone, of course we will say thank you. While when we do something wrong, what do you say? Ya, ketika kita menerima sesuatu dari orang lain, maka kita mengucapkan terima kasih, ya. Sedangkan ketika kita menerima atau melakukan suatu kesalahan, apa yang akan kita ucapkan? Yes, we will say apologize. Yeah, we will say apologize expression. Oke, kita akan ucapkan ungkapan permintaan maaf. Right, okay everybody. Today our topic is about asking, apologizing ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah ungkapan meminta maaf. Oke. Meminta maaf sangatlah dianjurkan ya. Oke, this is a hadith about apologizing expression. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat
عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan meraih surga yang seluas-luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Jadi sesuai dengan materi kita hari ini adalah ungkapan meminta maaf. Hal ini sesuai dengan ayat yang telah disampaikan oleh Allah ya dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 134, bahwasanya kita harus selalu mencari ampunan Allah dengan cara apa? Yaitu dengan cara menebarkan kebaikan. Apa kebaikannya? Yaitu kita memaafkan orang lain ya. Salah satunya di dalam surah Ali Imran. Oke. The scopes of the study. The scopes of the study are: 1. Definition of apologizing. 2. Kinds of apologizing expression. 3. Examples of apologizing dialogue. Baik, hari ini cakupan materi kita ada 3. Yang pertama, kita akan bahas pengertian meminta maaf ya. Yang kedua, jenis-jenis ungkapan meminta maaf. Dan yang ketiga, contoh-contoh dialog ungkapan meminta maaf. The purposes of the study. The purposes of the study are: 1. By understanding the learning video, you are able to write the social function of the apologizing expression. 2. By understanding the learning video, you are able to arrange the dialogue into correct arrangement. 3. By understanding the learning video, you are able to correct the sentence below. 4. By understanding the learning video, you are able to write a short dialogue about apologizing. Baik, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan memahami video pembelajaran, kamu dapat menulis fungsi sosial dari ungkapan menyapa. Yang kedua, dengan memahami video pembelajaran, kamu bisa menyusun dialog ke dalam susunan yang benar. Yang ketiga, dengan memahami video pembelajaran, kamu bisa memperbaiki kalimat. Yang keempat, dengan memahami video pembelajaran, kamu bisa menulis sebuah dialog singkat tentang ungkapan meminta maaf. Oke, kita langsung ke material. Apologizing expression is the expression used when we do something wrong to other people. Based on the situation, apologizing expression can be used in the 3 situations. They are: 1. Asking apologizing for a small issue. Okay, take a look in the table. Ya, kamu bisa lihat di sini. Apologizing expression, response: my bad, it doesn't matter. My fault, forget it. Sorry about it, don't worry about it. 2. Asking apologizing for medium issue. Okay, take a look on the table. Apologizing expression responses: I'm so sorry.
Never mind. I apologize for. Response, it's okay. Forgive me. Response, that's fine. My mistake. Response, that's alright. Oke. Pengertian ungkapan memaafkan itu adalah ungkapan yang digunakan ketika kita melakukan sesuatu hal yang salah kepada orang lain ya. Oke, berdasarkan situasi ya, ungkapan memaafkan itu dapat digunakan dalam 3 situasi ya, yaitu yang pertama, meminta maaf untuk hal-hal yang kecil ya. Oke, bisa dilihat di tabel ya, ada ungkapannya dan juga respon. Contohnya my bad. Oh, ini salah saya. Nah, responnya oh nggak masalah gitu. My fault. Oh, saya hilap ya gitu. Forget it, lupakan aja, nggak masalah gitu ya. Sorry about it. Aduh, maaf ya gitu. And don't worry about it. Gak usah khawatir, gak apa-apa gitu. Oke. Number 2, meminta maaf untuk masalah sedang ya. Masalahnya nggak berat-berat. Ya, oke. Nggak ringan kali, tapi nggak berat kali, sedang ya. Apologizing expressionnya itu I'm so sorry. Ya, maafkan aku ya. Gitu. Never mind. Nggak apa-apa. I apologize for. Saya minta maaf ya atas apa gitu ya. It's okay. Nggak apa-apa. Forgive me. Maafin aku ya gitu. That's fine gitu. Santai aja gitu. My mistake, itu kesalahanku katanya. Aku yang salah itu. That's alright. Ya sudah nggak apa-apa. Oke, itu dia ya untuk meminta maaf untuk skala yang sedang ya. Oke. Okay, check it out. The examples of apologizing for medium issue ya. Ini ada 3 contoh meminta maaf untuk masalah yang sedang. I'm so sorry, I should have been more careful. Ya, saya sangat berminta maaf ya. Seharusnya berhati-hati gitu. Okay, number 2, are you okay? I apologize for stepping on our feet. Apakah kamu baik-baik saja? Saya meminta maaf karena menginjak kakimu. Yeah. And 3, please forgive me. Tolong maafin saya. Three, I think apologizing for big issue. Yeah, apologizing expression and respond. I apologize from the deepest of my heart. Response is okay. I would like to apologize. Response is no problem at all. I sincerely apologize. Don't worry about it. I wanted to tell you that I'm sorry. Don't take it too hard. Oke, yang ketiga meminta maaf untuk masalah yang besar ya. Kita bisa gunakan ungkapan saya memohon maaf sekali dari hati saya yang paling dalam ya. It's okay, tidak apa-apa katanya. Oke. Saya mau minta maaf ya untuk masalah ini gitu ya. Oh, nggak masalah itu, nggak sama sekali tidak masalah. Gitu. Kemudian I sincerely apologize. Saya benar-benar minta maaf sekali gitu ya. Don't worry about it. Nggak usah pikirkan kali. Oke. And I wanted to tell you that I'm sorry. Saya ingin bilang sama kamu bahwa saya benar-benar minta maaf ya. Oh, sudah, jangan masukkan ke dalam hati. Oke, itulah responnya ya untuk asing apologizing for big issue. Okay, everybody, look at the examples of apologizing expression in a big issue ya. Number 1, I wanted to tell you that I'm sorry for my behavior last night. That was wrong of me. I'm really sorry. Okay.
Artinya saya ingin menyampaikan bahwa saya minta maaf atas sikap saya tadi malam. Itu memang salah saya sangat meminta maaf. And then number 2, I would like to apologize for my action. I was not in the right state of mind, my bad. Artinya, saya ingin meminta maaf atas tindakan saya saat itu. Saya tidak berpikir dengan jernih. Memang itu salah saya, my bad. Itu memang salah saya. Everybody, the example of apologizing dialog. Ini contoh dialog meminta maaf ya. Ada Aisyah and Sarah. Aisyah, oh, you step on my foot. Sarah, oh, please forgive me. I did it my mistake. Aisyah, yeah, it is alright. You have to be more careful next time. Sarah, sure, I will. I'm sorry. Aisyah, it's okay. Ya, ini ada contoh ya ungkapan minta maaf Aisyah dan Sarah. Aisyah bilang, oh kamu injek kaki saya. Kata Sarah, oh maaf ya gitu. Ini salah saya gitu. Ya nggak apa-apa. Kamu harus lebih hati-hati ya nanti. Tentu dong, iya katanya gitu. Saya akan lebih hati-hati, maafkan saya ya. Ya nggak apa-apa. Oke, itu dia. Ini contoh ya, contoh meminta maaf ya. Do you know what issue for the expression from Sarah and Aisyah? Kira-kira masalah antara Sarah dan Aisyah itu small issue, medium issue, or big issue? Yes, itu adalah contoh apa? Ya, itu contoh medium issue ya. Oke, itu adalah contoh hal yang sedang ya. Oke. Summary, after learning the material, it can be concluded that apologizing expression is the expressions used when we do wrong to other people. So, as a good person, we should apologize to them politely. There are 3 kinds of apologizing expression used based on the situation. First, asking for apologizing for a small issue. 2, asking for apologizing for medium issue. 3, asking for apologizing for a big issue. Baik, kesimpulannya pada hari ini kita dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu ungkapan memaafkan adalah ungkapan yang digunakan ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Ya, jadi sebagai seorang yang baik, kita sebaiknya meminta maaf kepada mereka dengan cara yang sopan. Ada 3 jenis ungkapan meminta maaf yang digunakan berdasarkan situasi ya. Yang pertama ada meminta maaf untuk masalah kecil, yang kedua meminta maaf untuk masalah yang sedang, dan yang ketiga meminta maaf untuk masalah yang besar. Oke, ini ada tugas ya. Number 1, write the social function of apologizing expression. 2, arrange the dialogue below into correct arrangement. 3, correct the sentence below. 4, write a short dialogue about apologizing. Yang pertama, tulislah fungsi sosial ungkapan meminta maaf. Yang kedua, susunlah dialog di bawah ini ke dalam susunan yang benar. Yang ketiga, perbaikilah kalimat yang salah di bawah ini ya. Yang keempat, tulislah sebuah dialog singkat tentang meminta maaf. Okay, everybody, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Please do the assignment today. Okay, everybody, before we close our studying today, let's say hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, everybody, have a nice day. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.